Nah, ini kita langsung masuk ke bagian yang pertama, itu adalah introduction atau pengenalan gitu ya. Sejarah uang. Teman-teman, pada zaman dahulu kala kehidupan manusia sangatlah sederhana. Manusia hanya berpikir tentang bagaimana bertahan hidup dengan tatanan sosial yang masih kecil dan populasi manusia yang masih sedikit. Ini artinya, untuk memenuhi kebutuhan mereka, biasanya mereka hanya berburu, bercocok tanam, memancing, dan memanfaatkan hasil alam seadanya saja sudah lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi memang zaman dahulu itu kan memang hidupnya sederhana gitu ya, nggak kayak zaman-zaman yang sekarang gitu kan. Namun seiring bertambahnya populasi manusia, sumber daya yang tersedia pun semakin terbatas. Bukan hanya karena jumlahnya berkurang lebih cepat daripada kemampuan untuk mengolahnya, tapi juga dikarenakan hak kepemilikan kelompok maupun individu yang semakin meluas. Sehingga untuk bertahan hidup, seseorang atau suatu kelompok sudah tidak bisa lagi bergantung pada hasil usahanya sendiri, melainkan membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain juga. Inilah yang kemudian mendorong manusia menjadi makhluk sosial yang lebih kompleks dan membutuhkan sistem yang lebih memadai dari waktu ke waktu, terutama dalam hal pertukaran barang dan nilai. Ini adalah cikal bakal transaksi gitu ya. Jadi kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Nah, ini adalah babu nusulnya transaksi gitu ya. Transaksi adalah segala kegiatan yang menimbulkan penambahan dan pengurangan kepemilikan harta terhadap suatu individu atau kelompok yang pada umumnya melibatkan kegiatan penjualan, pembelian maupun berhutang. Manusia pada zaman batu adalah pemburu dan nomaden. Maaf ya, maksudnya nomaden. Nomaden itu hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain gitu kan. Mereka tidak punya medium pertukaran nilai yang pasti. Alhasil, para pemburu ini melakukan tukar-menukar dengan barter, makanan dengan makanan, pakaian dengan pakaian, alat-alat dengan pakaian, dan transaksi sejenisnya. Ekonomi barter seperti ini diperkirakan tidak berubah hingga tahun 1000 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 8000 hingga 5000 sebelum Masehi terjadinya revolusi agrikultur di mana manusia sudah bisa mengelola dan mengembangbiakkan bahan makanan dengan lebih baik. Alhasil, orang-orang yang tadinya hidup secara nomaden perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat yang menetap di suatu tempat. Ini kemudian mendorong sebuah bentuk ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi komoditas. Ekonomi ini kemudian membuat komoditas menjadi alat mikrotransaksi yang paling banyak digunakan pada saat itu. Mulai dari kapas, gandum, biji-bijian, gula, garam, kurma. Ini membuat transaksi menjadi lebih baik karena selain bisa digunakan kembali, komoditas ini juga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jika terjadi peningkatan permintaan, hewan seperti sapi, domba, kuda, domba, dan babi juga dijadikan alat tukar-menukar pada masa ini. Ada fakta menarik di mana kata salary yang berarti gaji dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata salt yang artinya garam. Artinya, sistem pembayaran gaji kepada tenaga kerja sudah ada semenjak masa lampau dengan menggunakan garam. Intinya pada masa ini, transaksi berubah dari hanya sekedar kebutuhan konsumsi semata menjadi kebutuhan konsumsi penyimpanan nilai dan spekulasi pertukaran dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan, mendekati tahun 1200 sebelum Masehi, beberapa daerah di India, Cina, dan Afrika menggunakan kulit kerang untuk bertransaksi, meskipun usianya tidak lama karena ketergantikan oleh logam mulia. Lalu pada tahun 700 sebelum Masehi, digunakanlah emas dan perak sebagai alat transaksi berikutnya. Menurut sejarah yang ada, awal mula penggunaan emas ada di Turki dan Yunani, yang pada masa itu emas dan perak memiliki gambar para dewa yang mereka sembah atau para raja dan panglima perang. Tidak seperti alat transaksi sebelumnya yang memiliki suplai tidak terbatas, emas dan perak tetap menjadi alat transaksi pilihan dan penyimpanan nilai atau store of value paling favorit karena memiliki suplai dan terbatas bahkan hingga abad ke-21 hari ini.
Emas dianggap alat transaksi paling stabil yang pernah ada karena sifatnya yang tidak memiliki inflasi. Kemudian diperkirakan pada tahun 618 sampai 917 Masehi, pedagang-pedagang dari Cina pada masa dinasti Tang berinovasi dengan uang kertas yang disandarkan ke nilai emas. Jadi, uang kertas hanya bisa dicetak sebanyak jumlah emas yang dimiliki. Inovasi ini bukan tanpa alasan, dikarenakan ketika melakukan transaksi yang besar akan sangat sulit dibayarkan dengan emas dan perak karena mereka harus berjalan jauh dengan modal transaksi seadanya untuk membawa alat pembayaran yang besar. Di tengah jalan mereka juga sangat berisiko dibegal dan dirampok. Emas juga di satu sisi sangat sulit disimpan oleh individu dalam jumlah banyak karena resiko yang sama. Pada masa